berita terkini. Halo sobat, halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube kesayangan Anda ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita-berita terbaru, baik berita politik maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan berita-berita yang kami sampaikan. Akhirnya terbongkar, nasib Anies di tangan PKS dan Nasdem. Banyak pihak berharap pasangan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 lebih dari 2 pasang. Belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 terjadi polarisasi ekstrim yang menyebabkan tensi politik terasa panas dan menegangkan. Beberapa orang pendukung Capres dan Cawapres tersandung kasus hukum karena pernyataannya yang dinilai berlebihan. Bahkan sampai ada yang divonis hukuman penjara. Patut disyukuri harapan tersebut sepertinya akan terpenuhi karena sekarang ini ada 3 capres. Anies Baswedan didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Prabowo Subianto diusung oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, dan Ganjar Pranowo didukung oleh poros PDI Perjuangan. Nasib Anies menuju Pilpres berada di ujung tanduk. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, dinilai bisa bubar karena dinamika politik yang mengejutkan. Kabar terbaru, Haye sebagai Ketum Partai Demokrat akan bertemu dengan Puan Maharani yang merupakan putri mahkota PDI Perjuangan. Anies Baswedan bisa gagal maju menjadi calon presiden, capres, apabila Demokrat benar-benar menarik diri. Setidaknya ada 2 hal yang bisa menyebabkan kemungkinan itu terjadi. Pertama, pertemuan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menghasilkan kesepakatan yang bisa menguntungkan keduanya. Peluang tersebut bisa saja terjadi karena PDIP berkepentingan membendung laju elektabilitas Prabowo Subianto yang terus naik. Ganjar dikhawatirkan tak mampu membendung ketum Partai Gerindra tersebut. Kehadiran AHY bersama Demokrat bisa membuka peluang kemenangan Ganjar. Kedua, bila Nasdem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini 3 partai ini tampaknya masih alot soal siapa calon cawapres Anies. Nasdem menginginkan Hovifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan ketua umumnya AHY. Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres. Katanya 3 parpol anggota KPP sudah sepakat terhadap 1 nama cawapres Anies. Tetapi anehnya malah terjadi ketegangan antara Nasdem dan Demokrat. Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali terlibat perang cuitan di media sosial dengan Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Hal ini terjadi karena perolehan kursi 3 partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. 3 partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies. Masing-masing parpol bisa menjadi kunci lanjut atau tidaknya Anies capres. Bila 1 parpol cabut maka KPP bubar barisan. Jika Nasdem dan PKS tidak mau melihat realitas bahwa elektabilitas Demokrat dan AHY cukup tinggi dalam hasil berbagai survei, wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka. Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya. Bubar tidaknya KPP kuncinya ada di Nasdem dan PKS. Kalau 2 partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar, dan Anies akan gagal menjadi capres.